Probowangi. Ini kereta api Wijaya Kusuma. Sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Agak sepi nampaknya, tapi nggak ada yang rame banget itu. Tapi alhamdulillah nggak ngelewatin kerumunan apa-apa guys, jadi aman selama di jalan karena memang nggak ngelewatin gitu. Wah, lagi ada pembongkaran tuh. Oke, berhubung masih besok subuh ya kereta Probowanginya, jadi ya aku akan menginap di sini guys. Kenapa aku menginap di stasiun Surabaya Gubeng? Karena nggak tahu, menurutku ini kan yang paling besar nih stasiun yang ada di Surabaya dan lebih nyaman aja gitu. Oke, mencari ruang tunggu yang pastinya nggak boleh menunggu di dalam ya, nggak bisa ya. Jadi nunggunya kalau nggak di luar sini ya yang masuk di dalam tuh. Nah di Gubeng tuh bisa masuk ke kiri. Nah itu kayaknya boleh sih nunggu di situ, tidur di situ. Karena belum masuk boardingnya gitu kan, atau di sini. Tapi sini kayak takutnya banyak nyamuk. Ada patung juga guys. Oke, aku mau masuk ke dalam dulu ya, istirahat dan bermalam di stasiun Surabaya Gubeng. Tuh di sini nih. Di dekat stasiun Surabaya Gubeng itu ada shower locker 24 jam. Ini dekat Pujasera ini ya guys ya. Dan aku butuh mandi rasanya. Dulu tuh sempat pengen nyoba ini di Jogja tapi nggak jadi karena nggak ada anduk. Ini yang di stasiun Surabaya Gubeng, kita cobain ya. Shower locker. Harganya sama ya, 60.000. Locker. Oh ada, kalau mau sewa locker juga bisa tuh. Free amenities, AC, wifi, free teh, kopi. 60.000. Kita cobain ya. Yuk kita coba masuk guys. Ini dia. Ini ruangannya guys. Nah, itu frontlinernya ya. Nih. Oke, ini lokernya buat yang mau sewa loker. Nah ini kamar mandinya. Bener gak sih? Oh ini kamar mandinya ya, benar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 terpisah woman dan men. Kurang ini ya. 9 ya. 9. Ada 9. Oke, jadi aku dikasih yang nomor 3 ya. For men. Bersih ya guys ya, bersih. Marmer warna putih, ada anduk, terus ada wastafel. Oh ini anduk baru ya, itu kayaknya keset mungkin ya, nggak tahu deh. Ini anduk baru, ada penutup kepala, terus ada amenitiesnya juga, sikat gigi dan apa namanya, odol. Ada hair dryer, cermin yang besar di sini, tisu, kloset, bidet, dan air hangat ya. Bisa air panas juga. Ada gorden atau hordeng, terus ada apa namanya, ini tempat buat gantungin handuk, sabun, sampo, dan sendal juga guys. Ini ada apa namanya, tak sampah. Dan nanti katanya juga bakal free kopi atau teh. Mantep lah ya, 60.000 menurutku ya cukup worth it lah ya. Dan mandinya juga selama 30 menit aja ya, nggak boleh lebih. Aku mandi dulu ya guys ya, udah lengket banget di badan.
Selamat pagi teman-teman, masih di stasiun Surabaya Gubeng. Aku kembali naik kereta. Akhirnya menuju Ketapang dengan naik kereta api Probowangi. Ya, ini masih dalam rangkaian trip murah ke Bali ya. Oke, berhubung aku udah terdaftar di face recognition, langsung masuk aja. Oke, ini dia bagian dalam dari stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Probowangi berangkat jam 5:55 teman-teman. Oh, di sini ada playground ya. Jam 5:55 dan tersedia belum ya? Kereta api Probowangi belum tersedia, tapi katanya akan ada di jalur 1 ini guys, di jalur Pandalungan. Ini Pandalungan KAI Jumbo lagi terparkir. Dan akan ada nanti di jalur ini ya, setelah Pandalungan ini. Guys, restorasinya Pandalungan tuh salah satu yang the best ya, aku suka. Ini dia kereta api Probowangi. Sudah tiba dari arah berlawanan. Welcome Probowangi. Aku berada di ekonomi 3 guys, ekonomi 3. Oh, ini dia. Oh, lewat sini aja deh kalau gitu. Ekonomi 3 17. Ekonomi 3. Oke. Ya, ini dia Probowangi, masih kursi tegak 17E. Oh, sebelah situ kayaknya. E. Probowangi kali ini akan ditarik oleh CC201 guys. Dengan hidung besarnya ini ya. CC201 7701. Berarti ada dari tahun 77 dengan nomor urut 01. Depo induk SDT. SDT itu mana ya? Aku belum tahu tuh. 5 menit lagi kereta akan berangkat menuju ke Ketapang. Dan aku mau info sedikit teman-teman, tiket dari kereta api Probowangi ini seharga Rp62.000. Murah banget ya, karena ini masih termasuk kereta PSO. Makanya susunan kursinya pun itu tegak ya teman-teman, kursi tegak gitu dengan formasi 3-2. Perjalanan lebih kurang 6-7 jam gitu deh kayaknya deh. Berangkat meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang, Banyuwangi. See you again Surabaya Gubeng. See you again Surabaya. Menit berangkat, kurang lebih jam 6:06 tiba di stasiun pemberhentian pertama yaitu Wonokromo. Tepat jam 6.30 kita tiba di stasiun Sidoarjo. Mungkin bisa disebut Sidoarjo adalah kota penunjang ya bagi Surabaya teman-teman. Sama kayak Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor gitu-gitu. Sama kayak Jabodetabek lah. Kalau Surabaya ada Sidoarjo. Oke, kita tiba di sini 6:30, kurang lebih setengah jam perjalanan. 35 menit perjalanan dari Surabaya Gubeng. 0645 kita tiba di stasiun Porong, masih di Sidoarjo guys, dan di sini kita akan bersilang dengan kereta api Arjuna Express. Arah sana apa arah sana ya? Arah sana kayaknya deh. Ini stasiun Porong guys, stasiun kecil ya.
Tapi karena Probowangi ini kereta murah, jadi mengalah demi kereta dengan kelas tinggi. Dari sebelah sana Arjuna Express sudah terlihat. Akan masuk ke sini dia. Karena ini adalah kereta murah, kereta PSO ya, maka kereta ini berhenti di banyak stasiun. Terus juga kecepatannya itu cuma 60, antara 60 sampai dengan 90 km per jam aja, teman-teman. Dan tentunya juga kita berhenti di banyak stasiun ya, untuk mendahulukan kereta-kereta dengan kelas yang lebih tinggi. Ke kereta restorasi, pintunya masih 2 gini ya. Kereta ini bukan restorasi ya? Oh, ini restorasi. Karena ini tiket murah ya, tiket PSO, dan pastinya diburu banyak orang. Jadi kalau teman-teman pengen beli itu mesti dari jauh-jauh hari, dari pas udah open tiket itu langsung beli gitu kan. Tapi kayaknya nggak, kalau jalur Probowangi itu nggak terlalu serame Jakarta, Surabaya kayak Erlangga kemarin sih. Oh ya lanjut, tapi kalau teman-teman pengen ngamanin tiket sih tetap ya, mesti beli tiketnya itu dari jauh-jauh hari, biasanya sekitar 40 harian gitu lah, 40 sampai 45 hari biasanya udah buka tiketnya. Dan tiket-tiket PSO kayak Bengawan, Erlangga, Probowangi, apalagi ya, Sri Tanjung, apalagi ya, Serayu, yang tiket-tiket gitu teman-teman itu harus diburu cepet-cepet ya, harus segera di booking dan harus langsung dibeli tiketnya gitu biar masih kebagian, karena biasanya cepet banget habisnya gitu kan, karena tiket-tiket tersebut masih PSO atau masih disubsidi oleh pemerintah. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bangil. Tiba di stasiun Bangil teman-teman, merupakan stasiun percabangan, dan biasanya kalau kereta dari atau menuju ke Malang itu pasti akan langsir di sini ya, kayak kereta Tawang Alun ataupun Ijen Express itu akan langsir di Bangil, kepalanya berpindah gitu, kepala lokomotifnya. Tapi kalau dari Surabaya enggak sih, kita langsung aja. Oh ya, di kereta api Probowangi, kalau teman-teman mau pesan makan, itu pesannya di dalam, terus duduknya di sebelah sana ya. Duduknya di situ ya. Atau bisa kayak aku gini. Tiba di stasiun Pasuruan. Tiba di Pasuruan guys, setelah ini kita akan masuk ke stasiun Probolinggo ya. Biasanya di Probolinggo sering disusul tuh. Sering disusul tuh ya, cuman nanti kita lihat lah ya. Kami hormati saudari kereta api Probowangi berhenti di Tadi berhenti di stasiun Rejoso jam 7:38 teman-teman, dan akan berangkat lagi di 7:48, jadi 10 menit kurang lebih berhenti di sini karena akan disusul juga oleh kereta api Ranggajati. Benar nggak sih? Ya, nama juga kereta murah ya. Kereta murah PSO, subsidi, pasti harus mengalah dengan kereta-kereta dengan kelas yang lebih tinggi teman-teman. Tapi menurutku salah satu yang bikin seru ya itu sih, karena
banyak berhenti di stasiun-stasiun yang jarang berhenti gitu kan, yang jarang disinggahin kereta gitu. Nah ini stasiun Rejoso, aku baru tahu ada stasiun Rejoso. Kita berhenti di sini. Terus ngelihat kereta yang lewat itu kayaknya seru aja gitu. Rangga Jati. Rangga Jati lewat. Tiba di stasiun Probolinggo jam 8:10. Mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Banyak yang naik ke sini Pastikan guys. Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Setelah kurang lebih 7 menit berhenti, kita berangkat lagi guys. Ternyata di sini nggak ada disusul ya, tak kirain ada disusul. Karena biasanya kalau nggak disusul ya ada kereta lain yang berhenti di sini juga gitu di Probolinggo. Ternyata tidak ada guys. Oke, lanjut perjalanan. Setelah ini kemana lagi kita? Ini Bromo. Itu siapa ya? Bener nggak? Jam 9:17 kita berhenti di stasiun Jatiroto. Wah, ini jarang juga nih berhenti di sini. Katanya di sini akan bersilang guys, jadi kita menunggu kereta dulu. Dan akan bersilang dengan kereta api Logawa. Itu dia guys, kereta api Logawa yang akan melintas langsung di stasiun Jatiroto. Akan menuju ke Purwokerto. Ini dia toilet dari gerbong 3 kereta api Purbowangi guys, karena berada di dekat restorasi jadi kita kebagian toilet duduk ya. Seperti biasa, seperti itu tampilannya, tapi tadi aku barusan buang air dan pusing guys. Nggak bisa di flash, nggak ada air sama sekali di sini. Listriknya nggak nyala, tuh nggak ada air, bidetnya nggak ada. Tadi aku flash juga nggak nge-flash gitu, jadi nggak aku buka ya. Itunya nyala, nggak ngerti deh. Apa emang nggak ada air atau mampet atau apa namanya nggak diisi habis atau apa namanya nggak diisi habis air rangkaiannya, aku nggak ngerti deh. Tapi nggak enak banget jadinya, jadi bau pusing. Jam 10 tiba di stasiun Rambi Puji. Rambi Puji 52 meter di atas permukaan laut. Di sini di gerbong tadi lumayan banyak ibu-ibu yang turun. Dan yang naik juga lumayan banyak kayaknya ya. Di sebelah sini ada kereta api Sri Tanjung Ketapang Lempuyangan. Aku udah pernah naik ini dan menurutku salah satu kereta, nggak tahu kenapa rasanya capek banget naik kereta ini. Karena dia 12 jam juga sih. 12 jam lebih kayaknya deh. Dari Ketapang sampai ke Lempuyangan, Yogyakarta. Banyak banget berhentinya, karena ini termasuk kereta PSO juga. Kereta api Sri Tanjung ini guys. Kereta api Purbowangi tiba di stasiun Jember jam 10.16. Pasti banyak banget yang turun di sini guys, karena mostly ini warga Jember. Tuh kan, kayaknya tadi emang habis deh, makanya nggak ada airnya sama sekali. Tiba di stasiun besar daerah operasional 9 stasiun Jember. Yang selalu aku suka yaitu musik penyambut kedatangannya ini loh. Ini nggak tahu, aku suka aja musiknya. Kayak ada khas tersendiri gitu, perpaduan ada Balinya, ada Jawanya tetap.
Dan aku baru tahu ternyata bahasa orang Jember dan logatnya tuh beda banget sama orang Jawa ya. Aku sempat beberapa kali dengar orang Jember ngomong sama Jember gitu, dan logatnya, bahasanya tuh menurutku beda banget. Itu kalau teman-teman ada yang tahu itu mereka memang bahasanya bahasa apa ya, campuran kah atau mungkin kalau aku dengar sih bahasa Jawanya ada, tapi logatnya tuh dialeknya tuh kayak bukan Jawa banget gitu. Mungkin teman-teman yang tahu boleh ya, di Jember ini namanya bahasa apa, atau tetap bahasa Jawa, atau mungkin ada penamaan tersendiri gitu tentang apa namanya, bahasa ataupun dialek dari orang Jember, dari orang-orang Jember gitu teman-teman. Karena menurutku itu unik juga gitu. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kalisat, sebelum turun periksa dan beli kembali barang-barang Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terlupa. 10.38 tiba di stasiun Kalisat. Kita lebih kurang 2 jam lagi guys, bakal nyampe di Ketapang. Stasiun Kalibaru jam 11.20 nyampe sini guys. 11.40 ketibaan kereta api Probowangi di Kalisetal. Kurang lebih 1 jam 5 menit lagi guys, kita akan tiba di stasiun tujuanku, Ketapang, Banyuwangi. Ini mungkin sudah masuk Banyuwangi ya, tapi mungkin Banyuwangi Kabupaten kayaknya ini. Kereta api Wijaya Kusuma masuk di jalur 1. Wijaya Kusuma dari Ketapang menuju ke Cilacap kalau nggak salah deh. Wijaya Kusuma berangkat duluan, tetap kita ditinggal. Ini Wijaya Kusuma udah jalan lagi guys. Habis ini baru kita berangkat juga. Oh, ada kargo ya. On the next train. Stasiun Banyuwangi Kota di jam 12.27. Wow, 1 stasiun terakhir ya. Setelah ini akan sampai di Ketapang. Kalau di jadwal sih 12.45 ya. We'll see. Oh ya guys, untuk pemilihan kursi, kalau kalian pengen kursi maju, ini aku juga nggak tahu sih. Ini aku naik Probowangi nomor ganjil 17 ya, ke arah timur, itu dapatnya maju. Kemarin aku naik Airlangga itu nomor 21 ganjil juga, malah dapatnya mundur. Makanya aku agak bingung sebetulnya sih, karena ini lumayan sering ditanyain. Tapi kalau aku coba googling ya, coba aja teman-teman kalau misalnya booking tiket itu pilih yang nomor ganjil untuk yang ke arah timur ya. Sementara kalau ke arah barat itu nomor genap berarti teman-teman, karena untuk bangku kursi tegak ya yang berhadap-hadapan gini tuh nggak berubah kan posisinya, tetap gitu, jadi sama aja gitu loh. Bisa dicoba teman-teman ya, siapa tahu mujarab. Alhamdulillah sampai di stasiun Ketapang Banyuwangi tadi jam 12
43. Stasiun Ketapang. Lebih cepat 2 menit ya kita nyampe di sini teman-teman. Alhamdulillah nyampe di sini lagi guys. Oh my god, ini udah berapa kali ya gue nyampe ke sini ya? 4 kali kali ya. Terima kasih full trip kereta api Probowangi, Surabaya, Gubeng, Ketapang. Menuju ke pintu keluar ya guys. Ketapang 7 meter di atas permukaan laut. Oke. Wah, panas guys. Emang paling enak nyampe sini tuh kalau pagi ya, naik Belambangan Express atau naik apalagi ya yang nyampe pagi tuh. Itu enak nyampe pagi. Kalau siang gini tuh panas guys. Terus juga bisa nyampe Balinya lebih cepat kalau pagi gitu. Oke, menuju ke pintu keluar ya. Wah, stasiun Ketapang lagi under construction. Jadi lagi banyak renovasi guys. Siap. Wow, mau dibikin lebih cakep nih kayaknya nih. Oke, untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang itu cukup jalan kaki aja ya guys. Nggak perlu. Tapi kalau misalnya males panas-panasan, ada sih tukang ojek pengkolan gitu ada. Tadi tuh aku pengen coba becak tapi nggak ada sih becak di sini. Tinggal jalan keluar ke jalan besar terus nanti belok kanan ya. Bakal sampai nanti kurang lebih 5-10 menit jalan kaki. Keluar stasiun ya, keluar Gapuranya ini belok kanan, jalan lagi ya sekitar 5 menit dari sini guys. Ke arah sana tuh dari sini udah kelihatan. Sampai di stasiun Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Tuh masuk mobil kita ke sini ya. Jangan lupa print tiket ya guys. Print tiketnya 2 lembar, tiket A dan B buat check-in dulu. Setelah scan, kita langsung jalan menuju ke kapal guys. Aku selalu excited sih tiap kali mau naik kapal yang ke Bali tuh kayak excited aja. Sedang menunggu kapalnya bersandar guys, mungkin kira-kira 5-10 menit lah. Suasana siang ini cukup rame guys. Ada bule, ada turis Asia, ada turis lokal. Lumayan rame sih, biasanya aku nggak terlalu rame kayak gini sih biasanya. Ini cukup rame guys. Apa karena siang ya? Mungkin, I don't know. Sudah dipersilakan menuju ke kapal guys di Dermaga 1. Jalan ke sana ya. Number 1. Dermaga 1 itu dia, Dermaga 1. Kapalnya yang sana kayaknya ya. Kalau misalnya mau lewat atas sih bisa ya, cuman tadi kita diarahkan nunggu yang paling cepat berangkat tuh yang Dermaga 1 ini, makanya kita lewat bawah. Nih pada lewat jalan sini guys. Pada lewat jalan sini. Ya kan, wow. Jalan aja ya guys, tapi hati-hati karena harusnya tadi tuh dikeluarin dulu sih mobil-mobil gitu ya. Menuju ke kapal. Sudah di atas kapal dan ini dia dek penumpang. Oke, sini ya. Hati-hati ya, selamat jalan ya. Ready to go. Tuh kalau masuk lewat atas, lewat sana guys.
Kita tadi lewat bawah ya. 13.30 guys, setengah 2 kapal kita meninggalkan pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk, berangkat dari dermaga 1 ya. Itu kapal berikutnya tuh, Jambo 8. Oke, see you again Ketapang. Setelah kurang lebih 1 jam 10 menit, welcome to Bali. Oh, gapuranya khas banget. Sampai di Bali guys. Oke, it's time to ke terminal Gilimanuk. Saatnya menuju pintu keluar ya guys. Menuju pintu keluar dari pelabuhan Gilimanuk, dan kita berjalan kaki menuju ke terminal Gilimanuk. Ya, jaraknya juga dekat banget, sekitar 5 menitan jalan kaki dari sini menuju ke terminal Gilimanuk. Oke, kita keluar dulu ya. Melewatin apa namanya jalan ini, melewatin apa namanya jalan pinggir ya. Terus nanti terminalnya sebelah sana. Dari pedestrian kita ke kiri. Nah, terminal di sana guys. Bilang ya. Ini ada guys, bis Sehati. Terminal Gilimanuk, terus naik bis Sehati. Itu dia. Ini yang menuju ke Denpasar. Aku pernah naik ini juga. Ya guys, kalau sore itu bis ini nih, Sehati, oke? Tepat jam 4 waktu Bali, teman-teman. Ini udah masuk Wita ya di Bali ya. Jadi waktu Indonesia Tengah, 1 jam lebih cepat dari WIB. Sekarang jam 4 sore di Bali. Kita baru banget berangkat dari terminal Gilimanuk menuju ke Denpasar. Setelah 4 jam lebih 12 menit akhirnya nyampe juga di terminal Ubung Denpasar. Oke, Sehati, thank you. Ini aku mau keluar dulu guys, pintu keluar sebelah sana. Emang jauh banget ya, Gilimanuk Denpasar tuh 4 jam loh. Oke guys, aku udah sampai di terminal Ubung Denpasar ya. Aku udah sampai di terminal Ubung Denpasar tuh. Sekarang aku mau ke tempat temanku dulu sebelum besok aku akan berangkat ke tempat pertama. Dimana besok aku akan ke Karangasem guys. Tapi malam ini aku numpang nginep di tempat temanku dulu, daerah Canggu, dan mau pesen Gojek ke sana ya. Sampai di sini dulu video tripnya dari Jakarta menuju ke Bali. Dan tentunya pantengin terus video-video berikutnya. Dadah. Selanjutnya, hari pertama ketibaanku di Bali, aku sewa motor untuk pergi ke Karangasem. Kemudian mengunjungi tempat-tempat yang cakep-cakep juga di Karangasem. Ada pantai, ada situs bersejarah, terus ada spot sunset yang cakep banget di Bali. Seperti apa keseruanku selama di Bali? Ikutin terus videonya.